Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope you are fine. Oke, apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Saya berharap kalian selalu sehat walafiat ya. Oke, before we learn to study, let's pray together. Jadi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. In chapter 1, the title is It's English Time. We will learn about the first to get attention and to check if we are understood. Now we are discuss about asking and giving attention and checking for understanding. Do you know about the definition of asking and giving attention? Okay, now we are answer together. Jadi kita akan coba membahas bersama-sama ya, apa sih pengertian dari asking and giving attention? So, asking attention atau meminta perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Sedangkan giving attention atau memberi perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan perhatian atau respon. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih pengertian dari checking for understanding atau what is the definition about checking for understanding? Oke, jadi checking for understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Respon yang diberikan bisa positif atau juga bisa negatif. Jadi ini adalah beberapa contoh dari asking for attention and giving attention. Jadi asking for attention adalah meminta perhatian, sedangkan giving attention adalah memberi perhatian. Jadi ketika kita mengucapkan asking for attention, otomatis responnya bisa dengan giving attention. Contoh, di poin pertama ada my I have your attention, artinya bolehkah saya meminta perhatianmu? Jadi misalnya bisa juga kita memberi giving attention atau memberi perhatiannya kembali, atau timbal baliknya seperti yes sir or ma'am. Yang kedua ada can I get the attention? Bisakah saya mendapatkan perhatian? Jadi responnya bisa juga dengan memberi giving attention seperti okay. Selanjutnya ada excuse me. Excuse me artinya permisi. Selanjutnya ada attention please. Attention please artinya mohon perhatian atau perhatikan. Selanjutnya ada listen to me atau dengarkan saya. Itu adalah contoh dari meminta perhatian dengan mengucapkan beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan di giving attention-nya atau ini adalah ketika kita memberikan atau ketika kita meminta perhatian, kita juga bisa memberikan perhatian atau timbal baliknya. Yang contohnya kita bisa mengucapkan yes sir or ma'am, okay, atau I see, really, and terakhir ada alright. Itu adalah contoh dari asking for attention dan
giving attention. Next, checking for understanding. Seperti yang kita ketahui, checking for understanding tadi adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Jadi intinya checking for understanding itu adalah mengecek pemahaman seseorang. Seperti contoh di bawah ini adalah beberapa kata-kata untuk mengecek apakah seseorang itu paham apa atau tidak dengan yang kita sampaikan. Kita bisa mengucapkan. Yang pertama ada do you know what I mean? Yang mana artinya adalah apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Dan selanjutnya ada do you know what I'm saying? Artinya apakah kamu tahu apa yang saya katakan? Selanjutnya ada do you follow me? Artinya apakah kamu mengikuti saya? Selanjutnya ada do you understand? Artinya apakah kamu paham atau apakah kamu mengerti? Ini adalah cara mengecek pemahaman seseorang. Kita bisa mengucapkan do you understand? Ya, selanjutnya ada go it. Go it artinya apakah kamu paham atau apakah kamu mengerti? Apakah kamu mendapatkan poinnya? Selanjutnya ada is it clear? Is it clear artinya apakah sudah jelas? Ya, selanjutnya ada are you following me? Artinya apakah kamu mengikuti saya? Ini adalah beberapa contoh dari checking for understanding. Pada part sebelumnya, kita sudah membahas tentang checking for understanding atau mengecek pemahaman. Nah, di part yang ini adalah bisa dikatakan sebagai respon dari checking for understanding atau mengecek pemahaman. Di sini ada showing understanding, yaitu menunjukkan kepemahaman. Misalnya ketika checking for understanding-nya mengatakan, do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Jadi kita bisa merespon dengan I see. Jadi jawabannya saya tahu. Dan kedua, ketika checking for understanding-nya mengatakan, do you know what I mean? Atau do you know what I saying? Maka kita mengucapkan bisa dengan yes. Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Kita bisa mengucapkan dengan yes. Selanjutnya misalnya ketika checking for understanding-nya mengatakan do you understand? Maka showing understanding-nya bisa dengan I understand. Saya mengerti. Selanjutnya ada do you follow me? Apakah kamu mengikuti saya? Bisa juga dengan merespon atau showing understanding-nya dengan yes. Jadi itu adalah contoh dari checking for understanding atau mengecek pemahaman dengan menjawab showing understanding-nya atau menunjukkan pemahaman. Atau bisa dikatakan ketika checking for understanding-nya adalah pertanyaan, maka showing understanding-nya adalah sebuah respon. Expressing lack of understanding, yang dimaksud adalah menunjukkan kekurangan pemahaman atau tidak paham. Seperti yang saya katakan tadi bahwa checking for understanding bisa respon yang diberikan positif, bisa juga negatif. Dan expressing lack of understanding merupakan salah satu yang saya maksud, yaitu menunjukkan kekurangan pemahaman atau tidak paham. Ketika kita diberikan pemahaman kepada seseorang tetapi kita kurang paham, kita bisa menunjukkannya dengan beberapa kata ini. Ya, yaitu ada I don't get it, atau misalnya ketika orang bertanya seperti checking for understanding-nya,
Misalnya orang bertanya, "Do you understand?" Apakah kamu mengerti? Kita bisa menjawab dengan expressing lack of understanding-nya dengan I don't understand atau saya tidak mengerti. Dan contoh berikutnya misalnya go it, apakah kamu mendapatkan poin pentingnya atau apakah kamu paham? Kita bisa merespon dengan I don't get it. Saya tidak mendapatkan poin pentingnya. Selanjutnya misalnya ada di checking for understanding-nya kata-kata do you follow me? Maka kita bisa menjawab dengan excuse me but I'm not following you. Ya, itu adalah contoh dari menunjukkan kekurangan pemahaman atau tidak paham. Ada juga di situ contoh responnya what do you mean? Itu what do you mean dari checking for understanding-nya atau pertanyaannya do you know what I mean? Apakah kamu paham dengan yang saya maksud? Maka kita bisa menunjukkan kekurangan pemahaman atau tidak paham kita dengan menjawab what do you mean? Apa yang kamu maksud? Jadi itu adalah beberapa contoh dari expressing lack of understanding. Selanjutnya, ada juga the example of checking for understanding. Kira-kira masih ingat tidak apa maksud dari checking for understanding? Ya, checking for understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman, atau bisa disingkat dengan mengecek pemahaman. Di dalam kolom ini adalah contoh dari percakapan yang mengandung checking for understanding. Yuk kita baca. Di situ ada percakapan atau dialog antara Mr. Sidki dengan studentnya. Mr. Sidki mengucapkan, "We will make an advertisement today. Do you understand?" Jadi di situ dia mengatakan kita akan membuat sebuah iklan hari ini. Apakah kalian mengerti? Maka studentnya merespon dengan yes sir. Mr. Sidki juga mengatakan what did I say? Apa yang saya katakan? Jadi student di situ menjawab we will make an advertisement. Sir, kita akan membuat sebuah iklan. Jadi kira-kira yang mana yang termasuk dengan checking for understanding atau mengecek pemahaman? Ya, benar. Jadi di situ ada penggalan kata do you understand? Apakah kamu mengerti? Jadi do you understand adalah bagian dari checking for understanding. Sedangkan di situ juga ada what did I say? Apa yang saya katakan merupakan cara Mr. Sidki mengecek pemahaman siswanya, yaitu dengan menggunakan kata what did I say. Jadi sudah paham ya cara membedakan antara checking for understanding di dalam dialog? Oke, ingat checking for understanding itu mengecek pemahaman. Ini dialog yang harus diperhatikan. Tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membedakan antara showing understanding, menunjukkan pemahaman, yang mana diartikan menunjukkan pemahaman di dalam arti positif. Sedangkan expression lack of understanding menunjukkan kekurang pahaman atau tidak paham, artinya mengandung
respon negatif. Jadi coba kita perhatikan dialog di dalam kolom tersebut. Ada dialog antara Mother dan Tiara atau Ibu dan Tiara. Ibunya atau Mother mengatakan, "Dear, can you help me to cook fish?" Artinya, sayang, bisakah kamu membantu saya memasak ikan? Maka responnya di situ adalah yes, mom. Oke, di sini mulai ya responnya mengandung showing understanding atau respon yang positif atau menunjukkan kepemahaman. Kita cek lagi. Will you buy me some fish in the market first? Bisakah kamu membelikan saya beberapa ikan di pasar? Terus Tiara merespon, "Okay, mom, I will go there by a motorcycle." Jadi, oke, ibu atau oke, mama, saya akan pergi dengan menggunakan sepeda motor. Jadi responnya di sini masih showing understanding atau menunjukkan kepemahaman yang mengandung sifat positif. Kita cari lagi. Kira-kira kita bisa menemukan tidak expressing lack of understanding-nya atau menunjukkan kekurang pahaman atau tidak paham. Jadi kita lihat lagi, Mother mengatakan di situ, "Alright, and please don't forget to buy ginger at Maksumis Shop." Jadi selanjutnya ibunya juga menunjukkan di situ checking for understanding dengan mengatakan, "Do you know what I mean, dear?" Apakah kamu paham dengan apa yang saya maksud? Di situ sudah menunjukkan ya kalau itu termasuk dari checking for understanding, itu mengecek pemahaman Tiara. Maka responnya di situ, "I don't quite follow you, mom." Jadi di situ sudah menunjukkan adanya expressing lack of understanding. Kenapa? Karena di situ menunjukkan atau memberikan respon negatif karena ada I don't quite follow you, mom. Artinya saya tidak bisa mengikuti kamu, ibu. Jadi respon ibunya di situ juga, "Please don't forget to buy ginger at Maksumis Shop. Oke, be careful, dear." Respon Tiara juga, "Thank you, mom. I will go now." Jadi di dalam dialog ini mengandung yang pertama ada checking for understanding-nya, ada juga showing for understanding-nya, dan juga ada expressing lack of understanding. Dimana dalam dialog ini memiliki keterkaitan antara checking for understanding, showing understanding, dan expressing lack of understanding. Oke, diingat-ingat ya. Tadi checking for understanding itu mengecek pemahaman, sedangkan showing understanding menunjukkan pemahaman atau respon positif. Sedangkan expressing lack of understanding adalah kebalikan dari showing understanding, yaitu menunjukkan tidak paham atau respon negatif. Ini marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.